Oke, teman-teman, balik lagi di channel Nakama Daily. Hari ini jam 5.53 waktu Australia, tanggal 25 Juli 2024, teman-teman. Nah, di video kali ini kita bakal coba sharing-sharing atau kita bakal ngebahas sedikit lebih dalam lah tentang gimana caranya kalau kita mau mulai olahraga fitness. Apakah yang dari overweight, kelebihan berat badan, badannya gendut, dan mau badannya lebih fit lagi, lebih normalnya, idealnya gitu ya, atau yang kurus, terlihat terlalu skinny, tidak menarik, mau bisa lebih tampil percaya diri, maulah olahraga gym itu biar bisa membentuk otot atau akhirnya tidak terlalu kurus, badan pakai baju juga bagus, dilihat orang bisa menampilkan satu hal yang aura yang positif lah gitu, lebih pede juga kan orangnya kan. Nah, kalau menurut aku, teman-teman Nakama Daily yang mau coba mulai nge-gym, teman-teman bisa lakukan langkah pertama ini nih kalau mau coba nge-gym. Untuk pertama kali, teman-teman coba cari gym yang dekat dengan tempat tinggal teman-teman. Nah, karena apa? Yang pasti lebih efisien. Nah, biasanya juga yang teman-teman kalau nggak sempet nge-gym di tempat gym yang dekat dengan rumah, teman-teman biasanya punya opsi lain, yaitu yang mungkin dekat dengan tempat kerja teman-teman gitu. Lain cerita kalau teman-teman memang yang kerjanya even pun belum nge-gym tapi kerjanya di tempat gym, manfaatkanlah itu karena banyak banget dari teman-teman kita yang mau olahraga nge-gym itu dia bayar gitu. Kalau karyawan mungkin bisa nggak bayar gitu, jadi kita udah hemat banget dari sisi finansial. Nah, kemudian langkah yang kedua yang mau mesti diperhatikan di saat kita mau mulai nge-gym itu, coba teman-teman cari referensi yang lebih mendalam tentang tujuan yang mau teman-teman Nakama Daily capai waktu mau mulai di olahraga gym itu sendiri. Apakah itu menurunkan berat badan ataupun mau badannya bisa lebih berisi lagi dari teman-teman yang kurus ya, yang terlihat skinny gitu. Bukan hanya masalah cari sehat, namanya apapun itu olahraganya, aku percaya itu pasti bakal bisa meningkatkan kesehatan. Jadi kalau misalnya bilang nge-gym untuk cari sehat, ada orang yang ngomong cuman aku nge-gym cuman buat cari sehat, pasti ada. Tapi lebih daripada itu, sebenarnya tanpa dia sadari, dia dengan olahraga gym itu dia bisa mencegah namanya pengeroposan tulang gitu, atau bisa yang namanya biar moodnya tetap bagus gitu. Bahkan ada juga sampai sejauh ini teman-teman, olahraga nge-gym tuh bisa mengembalikan sistem suatu organ di dalam tubuh kita untuk bisa berjalan kembali normal gitu. Banyak banget ya teman-teman, apa aja alasan yang bisa kita pakai untuk bisa mulai olahraga gym. Dan aku pikir kalau teman-teman mulai olahraga gym itu hal yang bagus, karena olahraga gym ini ketika kita kenal pertama kali sampai akhirnya kita sampai tua apa
kita punya satu hal yang kayak misalnya, oh aku mesti latihan apa, itu udah paham semua, udah ngerti tentang sistem gerak badan juga lah, minimal pasti bakal berkembang pengetahuannya tentang sistem gerak badan itu anggota tubuh. Ketiga, teman-teman coba cari tahu kemampuan teman-teman untuk bisa menyediakan sumber makanan yang teman-teman harus penuhin ataupun wajib ataupun perlu dimasukkan ke dalam tubuh gitu teman-teman. Nah, kalau menurut aku apapun itu bentuknya, mau yang dari vegetarian ataupun dari daging-dagingan, itu juga pasti tetap ada sumber dari sana yang kita bisa dapatin gitu. Karena tubuh kita pasti lebih merespon makanan-makanan yang alami, yang bukan dari pemrosesan gitu, yang prosesnya panjang gitu. Kalau teman-teman misalnya ya, contohnya yang mungkin mesti dicari tahu, oh aku ternyata nggak bisa nih ngebutuhin protein dari daging merah, tapi kan ya bisa diganti, teman-teman bisa putih telur ataupun tempe, tahu gitu ya. Banyak banget sumber-sumber makanan yang bisa kita dapetin sumber proteinnya gitu. Ya kalau memang kualitas beberapa jenis protein, pecahan protein yang mungkin tidak kita dapetin dari daging merah apa segala macam, ya mungkin bisa dibantu dengan baru yang namanya dengan suplementasi. Itu ya teman-teman ya. Yang keempat juga teman-teman harus cari tahu gitu, untuk bisa mendapatkan goal ini apa yang harus aku disiplinkan, istilahnya kayak gitu. Contohnya kalau aku mau badan besar kayak binaraga, ya tentu makannya juga besar, effortnya juga besar. Contohnya yang aku setiap hari biasanya kalau sebelum gym aku makannya cuma 2 buah telur aja, 2 butir telur aja setiap harinya. Tapi ya karena aku mulai nge-gym bisa makan sampai 5-6 gitu ya, jadi disesuaikan sama kebutuhan teman-teman tadi. Nah kemudian langkah yang keempat, teman-teman coba bisa untuk tetap konsisten. Nah ketika udah mulai gymnya, seperti apa itu gymnya, pertama kali datang itu ya pasti banyak banget hal yang kita nggak ketahui di gym. Tapi ya media sosial juga sekarang, internet kencang, banyak banget pengetahuan yang bisa kita dapat dari situ. Silakan teman-teman saring lagi ya. Jadi biar waktu ke gymnya tuh nggak percuma gitu, nggak percuma dalam arti aku bingung mau ngapain di gym, mau ini mau itu, bingung kan. Nah jadi dicari tahu lagi sumbernya. Kalau memang ada teman-teman yang mau bingung latihan di gym itu seperti apa, boleh lempar komen di bawah itu ya teman-teman ya. Jadi yang selanjutnya tuh menurut aku ya teman-teman, jangan malu buat bertanya di gym, itu penting banget gitu. Bertanya di gym itu biar kita paling pertama terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan, misalnya kecelakaan, karena di gym kan dominan semua barangnya besi semua. Yang kedua ya biar nggak cedera lah istilahnya kayak gitu. Jadi penting banget buat bertanya. Aku rasa dari kita bertanya itu juga bisa menimbulkan satu pertemanan, juga bisa lebih akrab lagi, dapat relasi gitu. Itu ya teman-teman ya. Kalau menurut aku
hal yang kita lakukan nih kita disiplinkan, konsistensi dilakukan secara repetisi, diulang-ulang, satu hal nanti mungkin bisa jadi hobi kita dan akhirnya kita bisa dapat satu hal balik dari situ, dari apa yang kita lakukan, kita usahakan, kita nunggu prosesnya apa segala macam. Mungkin teman-teman nanti ketika udah jatuh cinta sama gym bisa men-influence orang lain untuk bisa hidup lebih sehat juga, bisa jadi role model teman-teman di sekitar, dan bahkan bisa jadi yang role model secara luas, bisa jadi influencer, dapat endorse, jadi modelnya itu brand suplemen ataupun banyak lah teman-teman, bisa jadi selebgram bahkan ya. Menarik banget kan ceritanya kalau di gym tuh. Menurut aku gitu sih teman-teman, apa aja yang perlu diperhatiin kalau kita mau mulai nge-gym. Kalau teman-teman kira-kira punya tambahan boleh sharing-sharing di komentar, ditambah-tambahin di komentar. Selanjutnya thank you juga teman-teman yang udah sempet nongkrong di video ini, mampir nonton. Mudah-mudahan ada yang bisa didapetin dari sharing-sharing ini ya teman-teman ya. Semangat baru yang baru mau mulai nge-gym, dan sehat-sehat selalu ya semuanya. See you next video guys, bye bye.